Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Kami awali dengan alotnya perundingan kenaikan plafon utang antara Presiden Joe Biden dan Ketua DPR Kevin McCarthy yang membuat semakin terdesaknya waktu untuk menghindari potensi bencana ekonomi Amerika akibat kegagalan membayar utang. Presiden Biden mengatakan perundingan masih berjalan dan perlu ada pembahasan mengenai sejumlah perubahan, tapi belum ada kesepakatan. Yang masih mengganjal adalah apakah Presiden Biden dan Ketua DPR McCarthy bisa mencapai titik temu mengenai pemangkasan anggaran di bidang apa saja dalam upaya menaikkan plafon utang yang kini batasnya sekitar 31 triliun dolar. Departemen Keuangan Amerika memperingatkan bila plafon utang tidak dinaikkan, pemerintah akan kehabisan uang setidaknya pada 1 Juni mendatang dan itu akan menghantam sektor ekonomi real. Menurut ABC News, dampaknya pemerintah kemungkinan akan menunda pembayaran jaminan sosial dan asuransi kesehatan lansia bagi puluhan juta warga Amerika. Sementara bunga pinjaman KPR dan kredit mobil akan meroket, tabungan dan dana pensiun terkikis, dan Amerika bisa masuk ke resesi dengan sekitar 8 juta orang terkena PHK. Perundingan lanjutan antara Presiden Biden dan 4 pimpinan Kongres dijadwalkan akan berlangsung awal pekan ini. Saudara, ribuan migran berbondong mencoba masuk Amerika Serikat lewat perbatasan di selatan, menyusul berakhirnya pembatasan masuk bagi migran selama pandemi yang dikenal dengan sebutan Title 42. Meski pemerintahan Presiden Biden berencana memperketat aturan bagi pencari suaka, namun pihak oposisi khawatir akan meningkatnya jumlah imigran ilegal. Nasib para migran ini terombang-ambing. Mereka menanti kepastian untuk bisa masuk ke AS di tengah aturan baru imigrasi. Title 42, aturan imigrasi selama pandemi COVID yang memperbolehkan petugas perbatasan mengusir langsung para migran, kini telah berakhir. Meski demikian, pemerintah Presiden Joe Biden mengumumkan pembatasan suaka baru. Migran baru bisa masuk ke AS jika punya janji temu yang didaftarkan lewat aplikasi. If you enter under any other circumstance besides the app or a pre-scheduled appointment, you will not be considered eligible for asylum. Ada 1.000 janji temu yang tersedia setiap hari lewat aplikasi CBP One. Namun itu dirasa tak cukup. Siempre le sale lo mismo, no hay cupo, ya estamos ya desesperados, no sabemos qué hacer. Menteri Keamanan Dalam Negeri AS membela kebijakan pemerintah Biden. The greatest level of frustration is actually being able to make the appointment, not the utility of the CBP One app itself. That is, again, another example of a broken immigration system. Wakil rakyat dari partai oposisi, Partai Republik, mengkritik Biden yang tidak cukup bertindak bagi keamanan warga AS. Biden border policies jeopardize national security and endanger all American families everywhere of a terrorist attack by illegal aliens. Untuk saat ini, misi petugas patroli perbatasan adalah memastikan migran masuk sesuai peraturan dan menindak pelanggar. Another thing that's going to come with Title 8 are consequences. What I mean by that is that people are going to be removed. Okay, it's no longer referred to as deportation, but it's a synonym. Okay, people will be deported. They will be facing deportation with a ban of re-entry of 5 years. Januari lalu, pemerintah Biden umumkan akan menerima 30.000 orang per bulan dari Venezuela, Kuba, Haiti, dan Nicaragua, asal mereka mendaftar secara legal. Demikian laporan tim VOA. Beralih ke rencana negara bagian Colorado untuk melakukan reintroduksi serigala liar pada akhir tahun ini, yang mendapatkan dukungan mayoritas tipis warga setempat, menyusul kesuksesan program serupa sebelumnya. Tapi bagi banyak peternak, rencana ini membuat resah karena mereka sudah cukup mendapatkan masalah dengan serigala yang menyeberang masuk dari negara bagian lain. Peternak sapi ini adalah yang pertama memperoleh kompensasi dari Dinas Taman dan Satwa negara bagian Colorado setelah ternaknya diserang serigala liar. Well, her calf would have brought about $3,500 that she was pregnant with, but you don't get paid for that. Reintroduksi serigala dikukuhkan oleh hasil referendum negara bagian Proposisi 114 pada 2020. Proposisi ini lolos tipis dengan dukungan 50,9% pemilih Colorado. The vote that went through was won by people that really have no idea what you're up against up here. You know, it's almost like putting a gang member in downtown Denver and saying, that that's a problem and say deal with it.
Pelepasan serigala ke Taman Nasional Yellowstone yang meliputi sebagian Wyoming, Montana, dan Idaho, sementara ini menjadi salah satu kisah sukses reintroduksi satwa liar atau rewilding, dengan efek berantai yang memulihkan ekosistem setempat, termasuk populasi satwa dan tanaman. Karena itu gerakan reintroduksi juga mendapat angin segar di negara bagian lain. I'm actually kind of all for it. I mean, I think that it's beautiful. They're majestic creatures, and I think that they belong in the wild, honestly. So, yeah, I don't think that it poses necessarily any danger. If anything, we pose more of a threat to them. There's that still misconception that is there of wolves hunt and attack people. And that still comes from the myths of the Little Red Riding Hood and Peter and the Wolf and all these horror stories that make the wolf out of this big bad wolf. Idaho dan Wyoming juga memiliki skema kompensasi bagi peternak yang sapi atau dombanya dimangsa. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok Richard Leonardo, warga diaspora asal Pontianak yang berhasil meniti karir mulai dari buruh cuci piring hingga menjadi chef pastry di restoran ternama dan hotel bintang 5 di kota New York. Kesuksesan karir kuliner Richard membantu meningkatkan pengaruh kuliner sederhana Indonesia di meja restoran mewah Amerika. Nama saya Richard Leonardo. Posisi saya sebagai Executive Pastry Chef di Hotel Peninsula New York. Berawal dari tukang cuci piring, Richard sekarang telah menempati posisi tertinggi di dapur pastry restoran-restoran mewah di kota New York. Dalam karir masaknya di kota apel besar, Richard telah menjamu berbagai tokoh besar, mulai dari mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton dan sederet figur publik Amerika Serikat. Aku pernah masak untuk Mariah Carey, petinju UFC, satu dinner kurang lebih 30.000, 450 juta per satu dinner. Gagal menyelesaikan sekolah komputer di New York, Chef Richard banting setir jadi buruh cuci piring. Dari sini, karir kulinernya dimulai. Mulai dari memasak di restoran Asia, perlahan langkahnya sampai ke restoran bintang Michelin milik juru masak terkemuka dunia. Dari juru masak, Richard kembali banting setir. Kali ini untuk sekolah pastry. Makanan penutup ini adalah hasil karya Chef Richard yang bisa ditemukan di tempat ia bekerja saat ini. Di Hotel Bintang 5 di kota New York, The Peninsula. Cita rasa Indonesia punya andil dalam perekrutan Richard di hotel mewah ini. And I saw this little biscuit that was just out. So I tried the biscuit and it was delicious. I said, wow, I've never tried that biscuit before. That's really good. Itu ini sponge gula Jawa. Jadi cuman kayak basically regular sponge. Cuman aku substitute dari gula pasir jadi gula Jawa. You know, even at his young age, being able to come to a 5-star property like ours and be able to execute on the high level that he does on a daily basis is exquisite. Dari kota New York, Randy Wucaksana, Naratama, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.